Ya, baik. Pada video kali ini Ibu akan membahas PR atau tugas yang Ibu berikan pada pertemuan minggu lalu, yaitu pada tanggal 8 September. Nah, di sini soalnya adalah akun Nobel mempunyai sebuah pabrik cat yang menghasilkan dua jenis cat, yaitu cat eksterior dan cat interior. Nah, dikatakan di sini, bahan baku untuk cat tersebut adalah bahan A dan bahan B, yang masing-masing tersedia maksimum 6 ton dan 8 ton per harinya. Nah, kebutuhan masing-masing jenis cat per ton itu terhadap bahan baku disajikan pada tabel berikut. Nah, di sini dikatakan kebutuhan bahan baku per ton cat untuk cat eksterior, bahan baku A itu dia memerlukan 1 ton per hari. Bahan baku B dia memerlukan 2 ton per hari. Nah, untuk bahan baku dari cat interior, dia memerlukan bahan baku A per harinya itu adalah 2 ton. Untuk bahan baku B itu adalah 3 ton per hari. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, maksimum yang tersedia per harinya itu adalah bahan baku A 6 ton dan bahan baku B 8 ton. Nah, permintaan harian cat interior ternyata lebih tinggi daripada permintaan cat eksterior, tetapi tidak lebih dari 0,5 ton per harinya. Nah, sedangkan permintaan cat interior maksimum 2 ton per hari. Keuntungan per ton cat interior dan eksterior masing-masing 3 juta dan 2 juta. Nah, berapa masing-masing cat harus diproduksi oleh perusahaan untuk memaksimumkan pendapatan kotor. Gunakan metode branch and bound. Baik, karena di sini kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan metode branch and bound, berarti kita menyelesaikan masalah ini, masalah integer linear programming-nya, itu dengan menyelesaikan linear programming terlebih dahulu, dengan mengabaikan pembatas bilangan bulatnya. Nah, berarti kita coba dulu menyelesaikan masalah linear programming ini dengan membuat terlebih dahulu pemodelannya. Nah, bagaimana cara kita membuat pemodelannya? Berarti kita harus mendefinisikan terlebih dahulu atau merumuskan persoalan ini ke dalam model LP-nya itu dengan cara mendefinisikan terlebih dahulu variabel keputusannya. Nah, bagaimana cara kita melihat variabel keputusannya? Kita lihat yang mau kita tuju itu adalah memaksimumkan pendapatan kotor atau memaksimumkan keuntungannya. Berarti yang kita misalkan itu adalah cat interior dan cat eksterior. Nah, supaya mempermudah di sini, berarti Ibu ambil saja misalnya permintaan untuk jumlah cat eksterior yang diproduksi itu sebagai X1 dan interior itu sebagai X2. Ya, kita mulai ya. Berarti pertama kita definisikan langkah pertamanya ya. Kita definisikan variabel keputusannya. Variabel keputusannya. Kita misalkan di sini X1-nya itu adalah jumlah cat eksterior yang diproduksi. Dalam ton per hari. Kemudian X2 adalah jumlah. Nah, setelah kita mendefinisikan variabel keputusan, berarti kita rumuskan fungsi tujuan. Fungsi tujuannya tadi itu adalah memaksimumkan tadi keuntungan untuk
interior 3 juta, dan keuntungan untuk eksterior 2 juta. Interior tadi adalah X2, eksterior tadi adalah X1. Berarti Z-nya itu sama dengan X1 eksterior. Berarti eksteriornya 2 ya. 2X1 ditambah 3X2. Nah, kita buat di sini. Fungsi tujuannya itu adalah maksimumkan Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 dalam juta. Nah, selanjutnya setelah kita merumuskan fungsi tujuan, berarti yang selanjutnya kita rumuskan adalah fungsi kendala. Nah, di sini kita lihat ada kendalanya ada 4 ya. Yang pertama kita lihat yaitu kendala sumber bahan baku A. Sumber bahan baku A. Nah, ternyata kebutuhan bahan baku cat eksterior tadi kan 1 ton, untuk interior 2 ton. Yang tersedia per hari hanya 6 ton. Berarti karena eksterior tadi X1 dan interior tadi ada X2, berarti perumusan pertama untuk kendala ketersediaan bahan baku A itu adalah 1 kali X1 ditambah 2X2, karena di sini ketersediaan maksimum berarti kurang dari sama dengan 6. Dan bahan baku B, eksteriornya 2 ton, interiornya 3, yang tersedia 8. Berarti 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 8. Oke, kita sudah dapat fungsi kendala untuk ketersediaan bahan baku A dan ketersediaan bahan baku B. Kendala ketersediaan bahan baku A berarti tadi adalah X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Kemudian kendala ketersediaan bahan baku B tadi adalah 2X1 ya. 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 8. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan ada lagi tambahan rupanya. Tambahannya yaitu permintaan harian cat interior itu lebih tinggi dari permintaan cat eksterior. Tetapi tidak lebih dari 0,5 ton per hari. Berarti jumlah maksimum kelebihan dari cat interior tadi yaitu X2 dibandingkan dengan cat eksterior yaitu X1 itu tidak lebih dari 0,5. Oh, berarti dari kalimat ini kita bisa mengatakan X2 dikurangi X1 itu kurang dari 0,5. Kendala yang ketiga ya. Kendala permintaan. Yaitu X2 dikurangi X1 kurang dari sama dengan 0,5. Nah, kemudian ada lagi ternyata yang kedua. Yaitu di sini dikatakan permintaan cat interior maksimum 2 ton per hari. Interior tadi X2. Berarti untuk dari kalimat ini kita peroleh X2 itu kurang dari sama dengan 2. Karena 2 ton per hari. Oke, berarti di sini kita tambahkan X2 kurang dari sama dengan 2. Nah, ternyata kita lihat, oh tidak ada nih yang lain. Nah, karena di sini X1 dan X2 itu adalah jumlah cat eksterior yang diproduksi, dan di sini harus diproduksi, berarti X1 dan X2-nya itu harus lebih besar dari 0. Kendala negatifnya. X1 dan X2-nya harus lebih besar dari 0. Ya, kita sudah membuat LP-nya. Ini model LP-nya.
Berarti kalau secara singkatnya LP-nya itu adalah model LP-nya maksimumkan Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 dengan kendala x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 6, 2x1 tambah x2 kurang dari 8, x2 kurang dari x1, x2 kurang x1 kurang dari sama dengan 0,5, dan x2 kurang dari sama dengan 2. Serta kendala non negatif tambahannya itu adalah x1 lebih besar sama dengan 0 dan x2 lebih besar dari 0. Nah, kita sudah nih mau rumuskannya. Berarti langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan itu adalah menyelesaikannya. Nah, supaya lebih mudah atau lebih cepat, Ibu menggunakan GeoGebra saja ya. Oke. Nah, fungsi kendala yang pertamanya tadi adalah X1 ditambah 2, X2 kurang dari sama dengan 6. Berarti Ibu tulis saja, kita anggap X1-nya X, X2-nya Y ya. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Itu untuk pertama. Baru kendala yang kedua, yaitu 2x1 ditambah x2 kurang dari 8. Berarti 2x tambah y kurang dari sama dengan 8. Baru kendala yang ketiga, yaitu x2 dikurangi x1 kurang dari sama dengan 0,5. Berarti y dikurang x kurang dari sama dengan 0,5. Baru kemudian kendala yang keempat, yaitu x2 kurang dari sama dengan 2. Berarti y kurang dari sama dengan 2. Baru kendala non negatifnya x lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Ya, kita cari daerah visibelnya. Berarti A, dan kita cari daerah visibelnya ya. Dan menggunakan dan kuantor. Dan B, dan C, dan kok B lagi? C, dan D, dan E, dan F. Enter. Oke. Ibu hilangkan supaya kelihatan ya ininya. Bentar Ibu geser. Ya. Oke. Nah, selanjutnya fungsi tujuannya tadi adalah 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ya fungsi tujuannya. Berarti Ibu misalkan suatu konstanta dulu. K bentar ya. Ya. K sama dengan, oke, K-nya sudah Ibu misalkan sama dengan 1 itu. Nah, baru kita ambil fungsi tujuannya tadi adalah
2x1 ditambah 3x2, berarti 2x tambah 3x2 sama dengan K. Nah, di sini K-nya sebagai slider ya. Nah, ternyata di sini ketika kita gerakan, oh belum ya, berarti di sini belum sampai titik optimalnya, Ibu tambah dulu. Ibu tambah K-nya. Setting, sebentar ya. Slider. Nah, setting slider maksimalnya, kita misalkan maksimalnya adalah 20 aja ya, biar oke. Sudah. Kita silang, kita jalankan. Sudah lewat. Ibu berhentikan dulu. Berarti ketika kita jalankan, sudah ada. Titik masuk kemudian ya. Sudah ada. Yo. Ya. Intinya dia potongannya di sini ya. Ini agak error nih. Nah, titik optimalnya di sini. Nah, ini titik optimal di sini, ini merupakan titik potong antara dua garis yang ini dengan yang ini. Tapi ingat, ini kita belum menamakan garisnya tadi, kita baru mencari daerahnya. Yang ini tadi, ini adalah punyanya yang ini ya. Nah, punyanya yang ini. Berarti kita namakan garisnya dulu. X tambah 2Y sama dengan 6. X tambah 2Y sama dengan 6. Enter. Dengan yang ini ya tadi ya. Dengan yang ini kan. Nah, iya berarti 2x plus y sama dengan 8. 2x plus y sama dengan 8. Nah, sudah ada, baru kita cari titik potongnya dengan menggunakan intersect. Bentar, ini intersect-nya di sini. Intersect nih. Jadi titik potong antara dua garis. Dan kita klik di situ, muncul nih. Loh, kok salah? Oh, Ibu salah ini. Ini berarti Ibu blank dulu ya. Intersect-nya yang ini kok. Yang ini. Ibu hapus dulu ya.
delete. Nah, ini yang C ini ya. Itu intersectnya. Ibu mau munculkan nilainya, berarti kita buat dulu di sini supaya dia muncul nilainya. Setting, baru setting, baru di sini show labelnya kita ganti name and value. Nah, gitu. Atau kalau misalnya kalian lebih enak 10/3 dan 4/3, berarti kalian buat di sini caption. Baru kalian ganti di sini C sama dengan dalam kurung 10/3, 4/3. Oke, selesai. Nah, muncul ya. Kalau kalian mau ganti warnanya, mudah ya, tinggal kalian klik di sini, baru kalian ganti. Di sini. Setting. Baru color. Misalnya kalian pengen yang warna merah. Nah, ganti. Dah. Oke, sudah dapat tuh. Berarti titik optimalnya itu berada di titik X1-nya adalah 10/3 dan Y1-nya adalah 4/3. Oke, nanti kita masukkan ke fungsi tujuannya. Oke, Z-nya kan tadi adalah 2X1 ditambah 3X2. Berarti sama dengan 2 kali 10/3 ditambah 3 kali 4/3. Berarti sama dengan 2 kali 10/3 itu adalah 20/3 ditambah 12/3 berarti adalah 32/3. Berarti sama dengan 10 2/3. Nah, ternyata di sini kita peroleh, kita selesaikan X1-nya itu adalah 10/3 dan X2-nya tadi adalah 4/3. Nah, nilai-nilainya masih pecahan. Karena nilai-nilainya masih pecahan, berarti dan titik optimalnya masih pecahan, berarti kita melakukan langkah ketiga, yaitu kita mempartisi daerah layak dan mencabangkan atau membranching salah satu variabel pecahan. Nah, dalam artian kita boleh mencabangkan X1 atau X2. Kenapa? Karena di sini dua-duanya pecahan. Nah, supaya lebih mengerti, Ibu akan membahas dua-duanya. Ibu akan membahas ketika mencabangkan dari X1 dan mencabangkan di X2 ya. Oke. Ibu stop share dulu untuk yang di sini. Oke, kita kembali ke sini. Oh ya, tadi Ibu belum ngajarin cara save-nya ya. Nah, cara kalian men-save-nya itu bisa melewatin sini ya. Nih, klik ini, tanda 3 garis ini. Baru nanti pilih save as atau export. Nah, atau download as. Download as. Nanti terdownload sebagai gambar. Nah, pilih PNG atau PDF kalau kalian mau pakai PDF. Nanti bisa juga layarnya grid-nya dihilangkan juga boleh. Ya, intinya seperti itu, nanti di save ya. Oke, kita kembali ke persoalan yang tadi. Ke PPT. Nah, kita sudah tahu bahwa X1-nya tadi adalah 10/3, X2-nya adalah 4/3. Berarti langkah selanjutnya adalah mencabangkan. Nah, Ibu ingin mencabangkan mulai dari X1. Berarti seperti ini. Ini gambarnya ya. Ibu mau mencabangkan dari X1. Kalau X1 yang Ibu cabangkan,
Nah, di sini ya. Berarti nanti ada LP1 yaitu dicabangkan X1 karena X1-nya tadi adalah 10/3 atau 31/3, berarti bilangan bulatnya adalah 3. Oh, berarti X1 percabangan pertamanya itu adalah X1 kurang dari sama dengan 3. Percabangan keduanya yaitu bilangan bulatnya ditambah 1. Lebih dari bilangan bulat ditambah 1, berarti 3 tambah 1, 4. Nah, dari sini kita menemukan LP2. Nah, LP2-nya tadi berarti untuk LP2 berarti model-modelnya atau persamaannya yaitu LP1 kita tambahkan dengan X1 kurang dari sama dengan 3 ya. Berarti ada kendalanya, pertama adalah X1 tambah 2, X2 kurang dari sama dengan 6, baru 2X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 8, baru X2 kurang X1 kurang dari sama dengan 0,5, baru X2 kurang dari sama dengan 2, X1 lebih besar dari 0, dan X2 lebih besar dari 0. Ditambah syarat percabangan yang pertama tadi yaitu X1 kurang dari sama dengan 3. Nah, di sini tadi kita dapat untuk yang penyelesaian di LP1 itu dapatnya X1-nya 10/3. Padahal di sini X1-nya kurang dari sama dengan 3. Berarti kita peroleh X1-nya sama dengan 3. Nah, karena di sini X1 kurang dari sama dengan 3, berarti kalau kita lihat di gambar, X1 kan yang ini ya. Berarti X1 kurang dari sama dengan 3 yang ini. Nah, berarti kendala yang kita gunakan untuk membatasi X1 kurang dari 3, berarti yang ini. Kendala yang membatasi daerah visible yang berhubungan langsung dengan titik optimal. Berarti yang kita gunakan adalah X1 ditambah 2X2 sama dengan 6. Berarti di sini X1 ditambah 2X2 sama dengan 6. Berarti X1-nya tadi adalah 3. 3 ditambah 2 kali X2 sama dengan 6. Berarti 2X2-nya sama dengan 6. Dari sini dapat X1-nya 3, X2-nya 3/2. Berarti Z-nya, bentar, Z. Dari sini kita dapat Z-nya, yaitu 2X1 ditambah 3X2, yaitu 2 kali 3 ditambah 3 kali 3. Diperoleh LP2-nya, yaitu X1-nya 3, X2-nya 3/2, Z2-nya adalah 21/2. Nah, karena di sini masih pecahan, berarti ini belum lower bound. Tapi ingat tadi upper bound-nya itu adalah nilai Z1-nya, yaitu 32/3 ya. Nah, sekarang selanjutnya untuk LP3. Ya, untuk percabangan X1 lebih besar sama dengan 4. Berarti LP3-nya nanti adalah, kita masukkan sini, LP3-nya itu nanti pasti adalah X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 8, X2 kurang X1 kurang dari sama dengan 0,5, X2 kurang dari sama dengan 2, X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, dengan tambahan percabangan yang tadi yaitu X1 lebih besar sama dengan 4. Ya. Nah, karena di sini kita lihat X1 lebih besar sama dengan 4, berarti nanti yang kita gunakan kendalanya yang ini, yang berhubungan langsung dengan ini. Nih. Kenapa dia bukan daerah di sini? Karena di sini bukan daerah visible. Daerah visible-nya kan ini. Berarti yang ini yang kita gunakan. Yaitu ini kendala punyanya 2X1 tambah X2 sama dengan 8-nya. Berarti kita cari. Nah, berarti Z-nya. Nah, ternyata di sini X1, X2-nya sudah bilangan bulat. Dan Z-nya juga sudah bilangan bulat. Berarti di sini kita namakan sebagai lower bound. Ya, kita sudah menemukan lower bound-nya.
Nah, nih. Oh, Ibu salah ketik ya di sini ya. X2-nya 0 ya, sorry. Nah, sudah. Nah, ternyata di sini X2-nya masih pecahan. Berarti di sini masih bisa kita cabangkan. Karena X2 sama dengan 3/2, 3/2 itu 1,5, berarti di sini kita cabangkan ada 2, yaitu bilangan bulatnya 1, berarti X2 kurang dari sama dengan 1, dan X2 lebih besar dari 1 tambah 1, yaitu 2. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, oke. Berarti nanti akan di sini ada LP 4. Ya, kita cari LP4-nya. Berarti LP4-nya apa-apa aja tadi. Tinggal kita tambahkan, berarti LP1 tambah X1 kurang dari 3, X2 kurang dari 1. Gitu ya. Oke, kita ambil. Oh, sorry. Berarti LP4-nya itu adalah pertama X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6, baru 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 8, baru X2 kurang X1 kurang dari sama dengan 0,5, baru X2 kurang dari sama dengan 2, X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0, baru percabangan pertamanya tadi X1 kurang dari sama dengan 3, dan percabangan keduanya tadi adalah yang ini. Ini X1 kurang dari sama 3, baru percobaan keduanya tadi adalah nih, X2 kurang dari sama dengan 1 untuk LP. X2 kurang dari sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini syarat dari sini. X2 kurang dari sama dengan 2 dengan X2 kurang dari sama dengan 1. Berarti kita ambil X2-nya sama dengan 1. Nah, karena LP4 ini masih merupakan bagian dari LP1, berarti yang kita gunakan adalah yang X1 kurang dari sama dengan 3 tadi. Masih bagian dari yang ini. Masih bagian dari yang ini. Loh, yang ini. X1 kurang dari sama dengan 3. Berarti kendala yang kita gunakan masih yang ini. Yaitu X1 tambah 2Y, X1 tambah 2X2 sama dengan 6. Berarti di sini kita buat X1 tambah 2X2 sama dengan 6. Berarti X1-nya tadi adalah X1-nya belum kita cari, 2X2, 2 kali 1, 2 sama dengan 6. Berarti X1-nya 4. Nah, dari sini kita cari Z-nya, Z ke-4 ya, berarti Z4-nya adalah, oh iya, Ibu lupa. X1-nya kan 4 nih, sedangkan di sini X1-nya kurang dari sama dengan 3. Berarti ini merupakan kasus solusi tak layak. Kenapa dia kasus solusi tak layak? Ya karena di kendala X1-nya kurang dari sama dengan 3. Seperti itu. Dengan demikian berarti LP4-nya itu fatom. Ya, karena tadi X1-nya kurang dari sama dengan 3, sedangkan kita peroleh X1-nya sama dengan 4. Berarti dia kondisi tak layak. Nah, fatom. Oke, untuk LP5. LP5-nya kita cari lagi. LP5 masih percabangan dari LP2 ya. Berarti modelnya itu adalah X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 8, X2 kurang dari X1 kurang dari 0,5, baru X2 kurang dari sama dengan 2, baru X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Baru X1 kurang dari sama dengan 3, dan percabangan keduanya X2 lebih besar sama dengan 2. Nah, dari sini dan sini kita dapat bahwa X2-nya sama dengan 2. Nah, karena dia masih percabangan dari X1 kurang dari 3, berarti kendala yang kita gunakan juga masih X1 tambah 2X2 sama dengan 6. Berarti X1 ditambah 4 sama dengan 6, berarti X1-nya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan ke Z-nya.
Z-nya 2X1 ditambah 3X2. Berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali 2. 4 tambah 6, 10. Ya, 10. Nah, berarti kita sudah dapat nih. Ya. Nah, ternyata di sini bilangan X1, X2-nya itu sudah bulat. Dan Z-nya itu 10. Ternyata lebih baik dari Z3. Nah, dengan demikian berarti LP3 itu kita katakan fatom. Nah, dari sini kita dapat berarti jumlah produksi untuk jumlah produksi cat interior dengan cat eksterior itu adalah 2 dan 2. Jumlah cat eksteriornya berarti 2 ton per hari. Tadi kan jumlah cat eksterior X1 ya, berarti X1-nya sama dengan 2 ton per hari. Kemudian jumlah cat interiornya yaitu X2 yaitu juga 2 ton per hari. Dengan keuntungan maksimum yaitu Z-nya tadi adalah 10 juta. Nah, ini kalau kita melakukan percabangan terhadap X1 ya. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya kita melakukan percabangan terhadap X2? Oke, ada Ibu buat di selanjutnya. Kalau kita cabangkan terhadap X2 ya, X2-nya tadi kan adalah 4/3. Berarti kita cabangkan X2-nya itu bilangan bulatnya kan 1/3 ya. Berarti kita cabangkan dia adalah X2 kurang dari 1 dengan X2 lebih besar dari 1 tambah 1, yaitu 2. Nah, X2 kan di sini. Berarti kurang dari 1, berarti yang ini. Nah, ini yang kemarin ditanya oleh Steven. Bu, kalau X2-nya kurang dari 1, dia kan di sini kendalanya ada 2 nih yang membatasi. Nah, tetapi yang perlu kita lihat, kendala yang kita gunakan adalah kendala yang membatasi, yang berhubungan langsung dengan solusi optimal. Berarti yang kita gunakan adalah yang ini. Nih, berarti kalau X2 kurang dari 1, berarti yang kita gunakan itu adalah 2X, 1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 8. Itu yang kendala yang kita gunakan. Nah, untuk X2 sama dengan 2, berarti yang ini. Nah, kendala yang kita gunakan itu adalah yang ini, yang membatasi langsungnya. Bukan fungsi tujuannya ya, ini fungsi tujuannya. Tapi yang ini. Kendala yang kita gunakan. Jadi yang menghubungkan langsung dengan titik optimal. Berarti yang kita gunakan adalah X1 ditambah 2X2 sama dengan 6. Seperti itu ya, Steven-nya. Bisa ya, berarti bukan yang ini yang kita gunakan, tetapi yang ini. Oke, nah kita cabangkan sekarang. Sesuai dengan percabangannya tadi, berarti X1 kurang dari 1 dan X2 kurang dari 2. Berarti di sini akan ada LP2. Nah, LP2-nya itu berarti, oke, LP2-nya itu berarti LP1 kita tambahkan dengan syarat percabangan yang pertama, yaitu X2-nya kurang dari sama dan 1 ya. Berarti X2 tambah 2 X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Baru 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 8. Baru X2 kurang X1 kurang dari sama dengan 0,5. Baru X2 kurang dari sama dengan 2. X1 lebih besar sama dengan 0. Baru X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita tambah dengan syarat percabangannya tadi, yaitu X2-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini, X2 kurang dari 1, X2 kurang dari sama dengan 2. Berarti kita ambil X2-nya sama dengan 1. Nah, karena tadi percabangan yang kita gunakan untuk X2 kurang dari sama dengan 1 adalah yang ini, berarti kita masukkan ke 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8.
Berarti 2x1 tambah 1 sama dengan 8. Berarti 2x1 sama dengan 7. Berarti x1-nya sama dengan 7 per 2. Nah, dari sini kita dapat Z-nya itu adalah 2x1 ditambah 3x2. Berarti 2 kali 7 per 2 ditambah 3 kali 1 ya. Berarti hasilnya 7 tambah 3, 10. Nah, oke. Ini X1-nya masih pecahan ya, berarti harus kita cabangkan lagi. Berarti LP2-nya di sini kita peroleh. Ini keliru ya Ibu ya. X1-nya 7 per 2, X2-nya 1, Z2-nya 10. Nah, sekarang untuk LP3, berarti LP1 kita tambahkan dengan syarat X2 lebih besar dari 2. LP3-nya ya. Ya, kita cari di sini. LP3-nya tadi LP1 kita tambahkan dengan ini. Berarti X1 tambah 2, X2 kurang dari sama dengan 6, 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 8, baru X2 kurang X1 kurang dari sama dengan 0,5, baru X2 kurang dari sama dengan 2, baru X1 lebih besar sama dengan 0, baru X2 lebih besar sama dengan 0, baru X2 lebih besar sama dengan 2. Nah, dari sini kita lihat, ini kurang dari sama dengan 2, ini lebih besar sama dengan 2. Berarti kita ambil X2-nya sama dengan 2. X2-nya sama dengan 2, kita masukkan ke, karena X2-nya lebih, percabangan yang kedua, X2 lebih besar dari 2, berarti yang kita gunakan yang ini ya tadi. Yang ini. Yaitu X1 tambah 2, X2 sama dengan 6. X1 tambah 2 kali 2 sama dengan 6, berarti X1-nya sama dengan 6 kurang 4. Berarti 2. Berarti Z-nya itu sama dengan 2X1 ditambah 3X2. Berarti 2 kali 2 ditambah 3 kali 2. Sama dengan 4 tambah 6, 10 ya. Nah, ini sudah bulat nih X1 dan X2-nya. Dan Z-nya juga bulat. Berarti ini lower bound. Nah, LB1. Nah, ternyata di sini X1-nya masih pecahan. Berarti di sini masih bisa kita cabangkan lagi. Karena di sini X1 itu 7 per 2 berarti 3,5. Berarti 31 per 2. Berarti kita cabangkan bilangan bulatnya. X1 kurang dari 3 dan X1 lebih besar sama dengan 3 tambah 1. Yaitu 4. Nah, ini Ibu keliru. Nah, berarti nanti untuk LP3-nya, LP3, LP4, berarti syaratnya ditambah LP1 tambah ini. Oke, berarti akan ada tadi LP1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan ada 8 ketidaksamaan. Untuk LP4 kita coba ya. Oke, berarti LP4-nya yaitu X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6, baru 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 8, baru X2 kurang dari X1 kurang dari 0,5, baru X2 kurang dari 2, X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tambah dengan tadi percabangannya adalah X2 kurang dari sama dengan 1 dan X1 kurang dari sama dengan 3. Ya, berarti tadi dari sini kita dapat ini hasilnya. Untuk yang ini X1-nya 10 per 3, berarti kita ambil X1-nya 3. X1-nya 3. Kita masukkan karena X1 kurang dari 3 itu adalah bagian dari X2 kurang dari sama dengan 1, percabangan dari X2 kurang dari sama dengan 1, berarti kendala yang kita gunakan masih yang ini. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. Berarti 2 kali 3, 6, ditambah X2 sama dengan 8. Berarti X2-nya sama dengan 8 kurang 6.
X2 ya. Oh, ternyata di sini kan mensyaratkan X2-nya kurang dari 1. Sedangkan di sini X2-nya sama dengan 2. Ya, berarti ini solusi tak layak. Dan demikian dia LP4-nya itu adalah Fathom. Nah, solusi tak layak Fathom. Karena tadi kita nemukan X2-nya itu adalah 2. Padahal di sini mensyaratkan X2-nya itu harus kurang dari sama dengan 1. Oke, selanjutnya di LP5. LP5 berarti syaratnya ditambah X2 kurang dari sama dengan 1 dengan X1 lebih besar sama dengan 4. Oke, kita kerjakan untuk LP5. X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 6, baru 2X1 tambah X2 kurang dari sama dengan 8, baru X2 kurang X1 kurang dari sama dengan 0,5, baru X2 kurang dari sama dengan 2, X1 lebih besar sama dengan 0, X2 lebih besar dari 0, percobaan pertama X2 kurang dari sama dengan 1, percobaan kedua X1 lebih besar sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini, kita ambil X1-nya itu sama dengan 4 ya. X1-nya sama dengan 4. Nah, karena dia masih cabang dari X2 kurang dari sama dengan 1, ya, berarti masih kita gunakan yang ini juga. 2X1 tambah X2 sama dengan 8. Berarti 2 kali 4 tambah X2 sama dengan 8, berarti X2-nya sama dengan 8 kurang 8, 0. Oh, berarti X1-nya sudah dapat 4, X2-nya 0, berarti Z-nya 2X1 tambah 3X2, berarti sama dengan 2 kali 4 tambah 3 kali 0, hasilnya 8. Oh, X1 dan X2-nya sama-sama bilangan bulat, dan Z-nya juga Z-nya 8. Nah, tetapi yang kita lihat ternyata tadi di LP 3 itu hasilnya adalah kita peroleh Z-nya itu adalah berapa Ibu lupa? 10 ya? Ya, 10. Nah, karena di LP3 10, ternyata di LP5 hasilnya 8 dan tidak lebih baik daripada LP3. Dengan demikian ini kita sebut Fathom. Nah, dari sini ini Fathom ya, karena nilai ini lebih bagus daripada ini. Nah, dengan demikian berarti kita peroleh bahwa X1-nya itu 2, yang artinya jumlah cat eksterior yang diproduksi itu 2 ton per hari. Dan X2-nya juga 2. Berarti jumlah cat interior yang diproduksi itu juga 2 ton per hari. Dengan keuntungan maksimum tadi itu adalah 10, yang artinya keuntungan maksimumnya pembahasan tugas. Oke, ya. Di video selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang metode penyelesaian dari integer linear programming dengan menggunakan metode cutting plane. Ingat ini juga masih dari metode grafik ya. Oke, hasilnya sama kan? Ya, hasilnya sama. Ya, oke. Ibu selesaikan untuk video pembelajaran yang ini. Selamat pagi.